Halo guys, jumpa lagi di channel kami Alis Cat Breeder. Sebuah tayangan yang menyajikan informasi seputaran kucing. Teruntuk kalian yang baru menggeluti kucing atau yang istilahnya mau menjadi peternak kucing, khususnya bagi kalian yang pemula, channel inilah tempatnya. Oke, kebetulan hari ini gue lagi on the way ke kantor dan gue bangunnya kesiangan. Jujur, gue bangun tadi jam 8:30 karena memang semalam gue tidur pun agak larut banget sih. Itu kalau nggak salah sekitar jam setengah 3 subuh lah, karena ada kerjaan yang harus gue selesaikan. Jadi gue tidur, kebangun sebentar untuk sholat subuh. Habis sholat subuh gue tidur lagi, ternyata bablas. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Dan kebetulan jalanan sedang padat nih, jadi gue pengen membuat sebuah konten video. Kebetulan banyak yang request nih, banyak yang menanyakan tentang bagaimana membeli indukan betina dan jantan yang bagus gitu kan. Jadi gue buatlah konten ini untuk kalian. Oke, terkait dengan pemilihan indukan betina, indukan jantan yang produktif, yang bagus. Kalau sepengalaman gue, ya, gue berbicara dulu ya sebelum gue sukses di dunia peternakan kucing. Itu tahun 2012. Waktu itu masih belum fokus, masih istilahnya ya nyoba-nyoba lah. Nyoba-nyoba gimana sih kalau pengen pelihara kucing, terus kita jualan anak-anak kucing pada saat itu gue mulai menjajaki itu, dan gue belum bisa menganalisa secara detail. Jadi gue ya ikutin apa kata Google aja lah gitu. Jadi dulu pertama kali gue beli indukan jantan dan betina itu sepasang yang usianya memang udah 1,5 tahun dan sudah proven 1 kali. Kata penjualnya, ya, kata si dia. Karena pada saat itu ya gue masih belum tahu apa-apa, masih on lah gitu kan. Akhirnya ya gue beli itu sepasang, ya kan, sepasang. Terus oh ya, waktu itu jenisnya adalah yang betina Pygnos, yang jantan itu Persia Flatnose. Dua-duanya Persia. Kebetulan yang short hair ya, bukan yang long hair. Dan setelah gua beli, terus gua urus dan lain sebagainya. Ternyata selama ada di gua itu dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan kan. Gue tungguin tuh kucing betina, kagak birahi kan. Birahi ringan pun enggak, birahi berat apalagi kan. Nggak ada tanda-tanda. Itu 4 bulan di rumah gue. Kalau kondisi makan dia normal dan lain sebagainya, sehat aja gitu, nggak ada masalah. Cuma nggak ada birahi kan. Terus gimana gue mau kawinin pada saat itu kan, udah 4 bulan. Akhirnya ya udahlah, gue coba konsultasi ke dokter hewan. Gue bawa lah ke sana. Pas dicek sama dokternya, mungkin secara fisik, secara gen, jadi dia ada, kebetulan gue bawa kucing betina gue itu ke dokter hewan yang ada di Bandung, di Jatinangor, itu yang gede banget. Jadi istilahnya alat medis kehewanannya pun sangat komplit, sangat berteknologi gitu ya. Jadi ada satu alat yang istilahnya dia kayak ngecek secara postur tulang lah gitu ya, secara postur tulang dan sebagainya. Terus yang bikin gua kaget apa? Dokternya bilang ini kemungkinan usianya bukan 1,5 tahun. Wah, terus berapa gitu kan pada saat itu? Ini kemungkinan usianya udah 4 tahun, bahkan mungkin bisa 5 tahun. Anjir, gila.
Gue bilang ke dokternya, dok, menurut penjualnya ini usia baru 1,5 tahun dan begini udah proven dan lain sebagainya lah. Terus dikasih tahu lah gue pada saat itu sama dokternya. Kebetulan dokternya itu baik banget, ngasih detailnya, bilang ke gue, Kang, kalau mau beli indukan betina jantan, lebih baik ngeluarin uang agak mahal sedikit, tetapi informasinya itu bener. Maksudnya begini, kalau lu mau beli yang istilahnya udah dewasa, harus disertakan dengan panduan yang konkret. Ya, panduan konkret itu apa? Salah satunya adalah buku vaksinasi. Gua mikir, wah bener juga ya gitu loh. Kenapa buku vaksin? Karena buku vaksin itu selalu ada rekodnya. Jadi kayak lu buku kesehatan lah gitu. Lu setiap kali ke situ kan pasti ada tanggal, terus usia pada saat itu lu datang, si kucing usianya berapa. Itu kan ada tanggal-tanggalnya, bukan hanya vaksin aja gitu kan. Ada beberapa suntik vitamin, rabies dan sebagainya, itu kan ada berjenjang. Gue pikir bener juga gitu ya, karena buku vaksin ini ya dari mulai dia 2,5 bulan atau minimal 3 bulan itu udah vaksin pertama. Jadi kita tahu usia ini 3 bulan pada saat vaksin pertama gitu kan. Nanti vaksin kedua kan biasanya dokter itu memberikan nanti tanggal sekian ya, usia sekian divaksin lagi. Terus berikutnya nanti ada vaksin tambahan berupa vitamin apa dan lain sebagainya. Terus mungkin kayak rabies dan sebagainya, itu kan dicatat. Sehingga kalau kita bisa hitung-hitungan lah secara matematikanya kan gitu loh. Tapi kalau kita beli kepada penjual yang cuma jual beli doang tanpa buku panduan, ya akhirnya akan terjadi seperti yang gue alamin. Dan itu yang harus kalian hindari ya, khususnya bagi para pemula yang ingin terjun ke dunia ternak kucing. Itu yang kalian harus antisipasi. Jangan pernah beli yang istilahnya lu nggak punya buku vaksinnya atau panduan secara konkret, karena lu akan rugi gitu loh. Nah, dari situlah gua punya pengalaman yang berharga, dan pada akhirnya di tahun 2013 dengan pengalaman itu, dengan bekal pengalaman yang dikasih oleh dokter tersebut, ya lah kita mulai fokus, mulai serius. Tetapi gua nggak beli indukan yang istilahnya dewasa lagi, yang sudah adult lagi, enggak. Gua coba beli yang istilahnya usianya itu masih di bawah 1 tahun. Syukur-syukur gua bisa nemu kitten yang usianya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Itu menurut gua lebih bagus lagi dibandingkan lu beli yang istilahnya udah proven lah, udah ngelahirin 1 kali, 2 kali, atau udah usianya 1,5 tahun. Udahlah, kalau menurut gua ya, kalau lu mau ikutin pengalaman gua better, lebih baik beli yang istilahnya anakan, tetapi anakannya yang istilahnya usianya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Dan memang agak susah untuk mencari anakan yang usia seperti itu, yang kualitasnya bagus. Tapi ya lu cari aja pasti ketemu kok. Karena gua juga ya kadang-kadang dari total anakan itu ada beberapa yang nggak kejual, dan nggak kejualnya itu kan pasti usianya udah ya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dan itu pun masih jadi omset gitu loh. Jadi kalau lu mau tahu, lu bisa ngelihat konten gua sebelumnya terkait dengan bagaimana menjadi seorang peternak kucing yang sukses. Itu ada cerita-ceritanya lengkap di situ, gua kasih tahu gitu loh. Nah, gue mulailah beli di usia-usia seperti itu. Kenapa? Gue nggak milih yang istilahnya udah proven biar langsung kawin atau bisa menghasilkan. Nah, inilah yang gue mau kasih tahu. Ketika kalian sudah mulai fokus, sudah mulai serius, kita bicara serius ya. Artinya kalau lu mau serius, lu harus berpikiran terbuka. Lu harus berpikiran secara jangka panjang. Lu harus mempersiapkan semuanya, sarana prasarana dan lain sebagainya, ilmu kalian, terus pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau lu bicara serius. Tapi kalau cuma
setengah-setengah, ya akhirnya ya begitu gitu loh. Sama halnya ketika orang pengen, wah gue pengen jadi YouTuber lah karena enak nih ngeliat YouTuber penghasilan banyak. Emang lu pikir jadi YouTuber gampang gitu kan? Gak mudah gitu loh. Akhirnya banyak yang nyerah pada saat belum setengah jalan, baru 2-3 bulan udah vakum, udah gulung tikar lagi. Salah satunya yaitu. Nah makanya kalau menurut pengalaman gua, lebih baik kalian beli yang kitten yang usianya yaitu tadi 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Rawat dulu lah gitu kan, sambil rawat, sambil lu juga mengenal karakternya dia dan lain sebagainya. Jadi mulai belajar, artinya bisa belajar juga gitu kan, sambil menunggu waktu yang pas untuk lu nanti bisa mengkawinkan kucing indukan betina dan jantan ini. Itu salah satunya, khususnya untuk indukan betina ya, indukan betina, karena kan yang menghasilkan, yang melahirkan pasti betina kan gitu. Kalau jantan istilahnya, kalau bagi gua gitu, kalau indukan jantan nggak terlalu nggak terlalu gimana banget, karena yang paling penting itu ya kualitas daripada indukan si betina. Ya memang betul bahwa indukan si jantan pun harus dijaga, harus dilihat kualitasnya, tetapi kalau presentasinya itu lebih pentingan mana sih ya, pentingan indukan betina yang lu harus siapin dulu gitu loh. Nah itu pengalaman gua memilih indukan betina dan indukan jantan. Jadi kalau persepsi gua lebih baik memilih atau membeli dari kitten yang istilahnya usianya agak nanggung ya, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Gimana Kak kalau seandainya gue beli yang udah proven atau yang adult? Ya silahkan aja, cuma ya itu tadi, lu harus minta panduan yang konkret gitu loh. Lu harus minta buku track recordnya dia, buku vaksinnya dia, ada nggak? Kalau nggak ada, cuma hanya kata-kata, nanti lu bakal zonk lagi gitu loh. Lu udah beli 2,5 juta, itu waktu itu kan gue beli mahal juga, pig nose, Persia pig nose pada situ, short hair itu 2,5 juta gue beli. Yang jantan karena dia flat nose, karena gue beli sepasang pada saat itu, dari harga 2 juta jadi 1,5 gitu kan. Tapi ya udah liau gitu loh ya. Kalau yang jantannya masih oke lah, tapi kan yang betinanya nggak menghasilkan apapun gitu sampai gua jual balik lagi gitu loh, sampai gua kasih lah ke saudara gua karena memang nggak bisa kawin pada saat itu. Nah jangan sampai lu juga merasakan kerugian itu, karena sayang kan, itu uang yang besar gitu kan, apalagi zaman sekarang yang serba mahal kan, sayang banget kalau istilahnya zong gitu loh. Jadi lebih baik beli yang pasti-pasti aja. Dan kalau bisa lu belinya itu ke tempat cat breeder yang istilahnya udah benar-benar cat breeder gitu loh. Banyak kok di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di kota-kota besar tuh banyak cat breeder yang istilahnya udah profesional banget, udah ternama gitu loh. Tapi memang bedanya ya harganya agak mahal gitu. Tapi kalau lu itu tadi, kalau lu berbicara mau serius, ya itu yang harus lu pikirin juga gitu loh. Karena kalau kita bicara mau untung-untungan, itu untungnya kita itu sebagai peternak kucing itu bukan setahun pertama. Lu bakal menikmati keuntungan itu di tahun kedua, tetapi dengan cara dan sistem yang benar ya, seperti yang gue terapkan selama ini. Gue di tahun kedua tuh udah ngerasa, wah gila, untungnya gede banget. Gue dari mulai beli sepasang pada itu, tapi yang serius ya, 2013 gue beli sepasang, terus menghasilkan kitten, gue beli lagi. Pada tahun 2013 itu totalnya indukan betina itu ada 3, semua pig nose, Persia pig nose yang short hair, jantannya 1, jadi total ada 4 ekor. Di tahun 2014 gua nambah indukan betina itu, gua beli 6 dengan variasi, ada yang flat nose, ada yang
Pygnus lagi, ada yang Persmed, Persia medium, dan tambahan jantan satu lagi. Jadi total itu gue ada 11 indukan betina, ada 9 indukan jantan, ada 2. Di tahun 2016 gue beli rumah bekas, tujuannya untuk gua tambahin lagi, karena kebetulan gua beli rumah di daerah Bandung itu khusus untuk peternakan kucing. Nah itu kalau kita mau bicara serius ya, kalau kita bicara serius gitu loh. Jadi di rumah gua itu sekalian gua kalau pergi ke Bandung liburan sama anak-anak gua itu ya sambil nengok peternakan dan sebagainya. Itu di tahun 2016 gua dapat penghasilan dari 3 tahun, 2-3 tahun lah penjualan kucing gue bisa DP beli rumah sampingnya gitu. Kebetulan yang rumah sampingnya itu dijual dari hasil jualan kitten itu selama dari 2013, 14, 15, 3 tahun men, gue bisa DP rumah. Di samping gue beli lagi. Akhirnya sampai tahun 2022 ini total indukan kucing gua itu ada, kalau nggak salah ya, ada sekitar 18. Awalnya itu ada 20, gua genapin 20, cuma sempet ada yang mati. Tahun 2019 ada yang kalau nggak salah 2019 2020 itu mati 1, 2020 itu mati 2 karena COVID. Semuanya indukan betina yang mati. Jadi total itu ya 17 sampai sekarang 17. Gua nggak beli lagi karena masih pada produktif, kecuali yang gua beli di tahun 2013. Karena kalau 2013 artinya sudah 7 tahun. Itu masih ada sama gua, cuma masih produktif, tetapi lahirannya itu ya cuma 1, cuma 2, nggak bisa 3 dan 4, apalagi bisa 5 itu enggak ya, karena mungkin sudah mulai tingkat produktifnya ya tidak seperti pada usia dia yang masih 1 tahun 2 tahun gitu loh. Nah itu gue belum ganti, itu masih ada gitu loh, masih menghasilkan juga, dan gue juga nggak akan mungkin ngejual itu ya. Pokoknya kalaupun nanti gue beli untuk menggantikan yang posisi mereka yang sudah mendekati 8 tahun ya tetap gua rawat. Tapi yang untuk memproduktivitaskan lagi, menggantikan dia ya gue beli yang baru lagi. Artinya sampai saat ini gua punya indukan betina 17. Indukan jantannya itu tetap 2, itu gonta-ganti. Sebetulnya kalau untuk jantan itu dia nggak usia 8 tahun 9 tahun pun kalau memang dia masih agresif ya masih mau kawin. Tetapi kenapa gua jual? Karena gua mau mengejar tingkatan gennya yang maksimal gitu loh. Gua nggak mau yang hasil kittennya itu biasa-biasa aja. Nah itu gue punya target. Akhirnya gue selalu replace atau mengganti itu 3 tahun sekali. Kalau jantan 3 tahun sekali gue refresh lah gitu, ganti. Nah jadi total indukan betina 17, jantan ada 2, berarti 19 ekor. Dan gue bisa menghasilkan rata-rata itu sekali panen bisa, tahun kemarin setelah lebaran itu hampir 78 juta. Kalau gua siklusnya itu setahun 2 kali. Jadi lu bisa membagikan per 6 bulan ya. Per 6 bulan. Terkait dengan siklus 2 tahun sekali, lu bisa lihat, bisa pelajari di konten gua yang bagaimana menjadi seorang peternak kucing yang sukses. Itu ada cerita lengkap di situ. Nah, berarti hitungannya per 6 bulan. Jadi 78 juta lu bagi 6 bulan berapa? Kebayang kan? Gitu loh. Dahsyatnya dari total 19 indukan.
Itu aja tips trik dari gue, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan tidak salah pilih bagi kalian yang ingin membeli indukan betina dan jantan. Semoga pilihannya tepat. Oke, sekian konten gue hari ini. Untuk konten berikutnya dukung terus channel Alis Cat Breeder agar kami bisa memberikan sebuah konten yang bermanfaat untuk kalian, terutama bagi para pecinta kucing. See you.